Halo, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Seprina Modesta Sitorus. Saya dari kelas R001, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan membahas mengenai teori belajar. Sebelum itu, ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian belajar? Yang kedua, apa pengertian teori belajar? Yang ketiga, bagaimana teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Tujuan penulisan. Yang pertama, menjelaskan pengertian belajar. Yang kedua, menjelaskan pengertian teori belajar. Yang ketiga, teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Nah, ada bahasannya yaitu belajar. Belajar menurut Witterington dan Cronbach adalah suatu perbuatan yang dilakukan terus-menerus sepanjang hidup manusia dan sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap manusia, sehingga belajar adalah memodifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Nah, di sini juga ada dibuat belajar menurut Muhyiddin Shah. Belajar adalah kegiatan berproses dan merupakan unsur yang sangat fundamental dalam setiap penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan ini. Berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami oleh siswa, baik ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya sendiri. Nah, di sini ada teori belajar. Teori belajar adalah cara-cara yang digunakan untuk memahami tingkah laku individu yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan lingkungan. Dalam psikologi, teori belajar selalu dihubungkan dengan stimulus respon dan teori-teori tingkah laku yang menjelaskan respon makhluk hidup dihubungkan dengan stimulus yang didapat dalam lingkungannya. Nah, ada teori belajar terbagi menjadi yang pertama, behavioristik, yang kedua, kognitif, yang ketiga, konstruktivisme, yang keempat, humanistik. Di sini saya akan membahas teori belajar behavioristik. Pertama kali, teori ini dicetuskan oleh Gage dan Berliner, yaitu tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Teori belajar behavior menyatakan bahwa interaksi antara stimulus respon dan penguatan terjadi dalam suatu proses belajar. Beberapa tokoh behavioristik, yang pertama ada Ivan Petrovich Pavlov, bahwa dengan menerapkan strategi, ternyata individu dapat dikendalikan melalui cara stimulus alami dengan stimulus yang tepat untuk mendapatkan pengulangan respon yang diinginkan. Sementara individu tidak menyadari bahwa ia dikendalikan oleh stimulus yang berasal dari luar dirinya. Belajar menurut teori ini adalah suatu proses perubahan yang terjadi karena adanya syarat-syarat yang menimbulkan reaksi. Contoh, anjing. B. Thorndike. Peristiwa terbentuknya asosiasi-asosiasi antara peristiwa yang disebut stimulus dan respon. Menggambarkan proses belajar sebagai proses pemecahan masalah. Eksperimen yang dilakukan adalah dengan kucing yang dimasukkan pada sangkar tertutup, yang apabila pintunya dapat dibuka secara otomatis bila knop di dalam lingkar sangkar disentuh. Yang C ada menurut Skinner, menganggap reward dan reinforcement merupakan faktor penting dalam belajar. Pada teori ini, guru memberi penghargaan hadiah atau nilai tinggi sehingga anak akan lebih rajin. Yang kedua ada teori belajar kognitif. Untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa dan membantu siswa menjadi pembelajar yang sukses, maka pengajar yang menganut paham kognitivisme banyak melibatkan siswa dalam kegiatan di mana faktor motivasi, kemampuan problem solving, strategi belajar, memory retention skill sering ditekankan. Nah, di sini ada teori belajar konstruktivisme. Pengetahuan yang kita miliki adalah konstruksi atau bentukan kita sendiri.
Seseorang yang belajar akan membentuk pengertian. Ia tidak hanya meniru atau mencerminkan apa yang diajarkan atau yang ia baca, melainkan menciptakan pengertian baik secara personal maupun sosial. Pengetahuan tersebut dibentuk melalui interaksi dengan lingkungannya. Nah, di sini ada prinsip konstruktivisme. Pengetahuan dibangun oleh siswa sendiri. Pengetahuan tidak dapat dipindahkan oleh guru. Murid menuju konsep yang lebih rinci. Guru sekedar memfasilitasi. Nah, di sini ada teori belajar humanistik. Diharapkan siswa memahami potensi diri, mengembangkan potensi dirinya secara positif, dan meminimalkan potensi diri yang bersifat negatif, dan tujuan pembelajaran lebih kepada proses belajarnya daripada hasil belajar. Teori belajar humanistik diungkapkan oleh para ahli. Yang pertama ada Arthur Combs, yang kedua ada Abraham Maslow, yang ketiga ada Carl Rogers. Nah, di sini saya akan membahas tentang Arthur Combs bersama Donald Sheng. Untuk itu, guru harus memahami perilaku siswa dengan mencoba memahami dunia persepsi siswa tersebut, sehingga apabila ingin merubah perilakunya, guru harus berusaha merubah keyakinan atau pandangan siswa yang ada. Yang B ada Abraham Maslow. Manusia termotivasi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Kebutuhan-kebutuhan tersebut memiliki tingkatan atau hierarki, mulai dari yang paling rendah atau bersifat dasar atau psikologis, sampai yang paling tinggi atau aktualisasi diri. Yang C ada menurut Carl Rogers, perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka atau antar klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya, dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Menurut Rogers, teknik-teknik asesmen dan pendapat para terapis bukanlah hal yang penting dalam melakukan treatment kepada klien. Nah, di sini ada teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi. Manfaat dari beberapa teori belajar adalah: yang pertama, membantu guru atau dosen untuk memahami bagaimana peserta didik belajar. Dan yang kedua, membimbing guru atau dosen untuk merancang dan merencanakan proses pembelajaran. Yang ketiga, memandu guru atau dosen untuk mengelola kelas. Yang keempat, membantu guru untuk mengevaluasi proses perilaku guru sendiri serta hasil belajar siswa yang telah dicapai. Yang keenam, membantu proses belajar lebih efektif, efisien, dan produktif. Yang ketujuh, membantu guru atau dosen dalam memberikan dukungan dan bantuan kepada peserta didik sehingga dapat mencapai hasil prestasi yang maksimal. Nah, di sini ada kesimpulan. Berdasarkan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Yang kedua, teori belajar merupakan teori yang dikemukakan oleh para peneliti dalam upaya mendeskripsikan bagaimana manusia belajar. Dengan demikian, akan membantu manusia dalam memahami karakteristik serta pendekatan-pendekatan dalam proses belajar. Nah, secara garis besar terdapat 4 teori belajar, yaitu yang pertama, behaviorisme, yang kedua, kognitivisme, yang ketiga, konstruktivisme, dan yang keempat, humanistik. Nah, di sini ada kesimpulan yang ketiga. Teori-teori belajar dan pembelajaran merupakan panduan untuk kita mengajar atau melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Akan tetapi, tidak sepenuhnya seorang guru hanya menggunakan satu teori pembelajaran saja. Semuanya memiliki kekurangan dan kelebihan, sehingga seorang guru hendaknya dapat memadukan semua teori tersebut, sehingga dapat tercipta sebuah inovasi pembelajaran dengan metode serta teori baru yang diciptakan sendiri. Yang keempat,
Pada dasarnya, semua teori itu tidak ada yang sama, hanya saja penerapannya dalam pembelajaran serta pandangan terhadap peserta didik yang berbeda. Jadi, penggunaan teori belajar dan pembelajaran dalam proses pembelajaran merupakan acuan dalam menjalankan proses pembelajaran di kelas agar tercipta kondisi sesuai yang diinginkan. Nah, di sini ada saran pengertian belajar dan teori belajar dan implikasinya dalam praktek pembelajaran di sekolah dan perguruan tinggi hendaknya dipahami oleh para pendidik agar dapat diterapkan dalam dunia pendidikan dengan benar, sehingga tujuan pendidikan akan benar-benar dapat terjadi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.